Oke, selamat datang kembali. Judul pembahasan kita kali ini mungkin kedengerannya aneh banget ya, petani yang tidak melakukan apa-apa. Kayak sebuah lelucon kan? Tapi percaya deh, di balik judul yang paradoks ini, ada sebuah filosofi yang luar biasa dalam dan relevan buat kita semua. Coba deh bayangin sejenak. Ini bukan cuma soal di ladang, tapi coba terapin di kerjaan kita, proyek kita, bahkan hidup kita. Gimana kalau semua yang kita tahu tentang kerja keras, usaha, intervensi, kontrol, sebenarnya malah ngejauhin kita dari hasil yang kita mau? Gimana kalau kunci dari hasil yang melimpah itu justru ada di keberanian untuk mengurangi? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Kita bakal ngobrolin tentang seorang pria bernama Masanobu Fukuoka. Dia ini seorang ahli mikrobiologi dari Jepang yang ninggalin karirnya buat balik ke pertanian keluarganya. Di sanalah dia ngembangin sebuah pendekatan yang dia sebut pertanian alami atau dalam bahasa Jepang, Shizen no Ho. Istilah tidak melakukan apa-apa atau anti kerja ini bukan berarti males-malesan loh. Justru sebaliknya, di zaman yang nuntut kita buat terus produktif, gerak cepat, konsep ini emang kedengeran radikal banget. Ini adalah sebuah sistem non-aksi yang sangat canggih dan penuh pemikiran. Fukuoka ngerangkumnya dalam 4 prinsip utama yang nantang hampir semua praktek modern. Yuk kita bedah satu persatu. Prinsip pertama, jangan sentuh tanahnya. Aneh kan? Tapi Fukuoka percaya kalau membajak itu justru menghancurkan struktur alami tanah dan membunuh ekosistem mikroorganisme yang penting banget buat kesuburan. Jadi, dengan ngebiarin tanah apa adanya, alam sendiri yang bakal kerja buat ngejaga tanah tetap gembur dan hidup. Selanjutnya, nggak ada tuh yang namanya pupuk tambahan. Bukannya nambahin kompos atau pupuk kimia, Fukuoka malah pakai tanaman penutup tanah kayak semanggi putih dan ngebalikin jerami ke lahan. Tujuannya apa? Buat niru siklus alaminya hutan, di mana alam ngebangun kesuburannya sendiri dari waktu ke waktu tanpa perlu campur tangan kita. Nah, yang ini nih super radikal. Fukuoka nggak ngelihat gulma sebagai musuh yang harus dimusnahkan. Buat dia, gulma itu ya bagian dari sistem. Bukannya dicabut atau disemprot racun, dia justru ngendaliin gulma dengan nanam tanaman penutup tanah yang neken pertumbuhan gulma itu, plus ngatur waktu tanam dengan cermat. Intinya, dia kerja bareng gulma, bukan ngelawan gulma. Dan yang terakhir, tentu aja nggak ada bahan kimia sama sekali. Fukuoka yakin banget kalau pestisida itu justru nyiptain ketidakseimbangan yang lebih parah. Dengan ngebiarin ekosistem yang sehat dan beragam itu tumbuh, hama dan penyakit bakal terkendali secara alami oleh predatornya. Jadi ini soal menciptakan keseimbangan, bukan soal perang. Di bagian inilah pemikiran Fukuoka jadi provokatif banget. Buat kebanyakan dari kita kan organik itu udah standar paling tinggi. Tapi Fukuoka mikir lebih jauh lagi. Dia bilang, pertanian organik, meskipun lebih baik dari pertanian konvensional, tetap aja sebuah kesalahan. Loh kok bisa? Oke, coba perhatiin deh perbedaannya di sini. Ini benar-benar beda cara mikirnya. Pertanian organik itu seringnya cuma ganti input kimia dengan input alami, kayak kompos, pestisida organik. Itu tuh masih mentalitas manajemen dan nambahin sesuatu. Kalau pertanian alami, pertanyaannya beda. Apa yang bisa kita kurangi? Apa yang bisa kita hentikan? Ini pergeseran dari mengelola alam, jadi percaya sama alam. Mirip kayak kita lagi stres, terus kita ikut kelas meditasi baru, padahal solusinya mungkin cuma berhenti ngecek email pas malam. Fokusnya itu di mengurangi kerumitan. Jadi gimana caranya filosofi radikal ini diterapin di lapangan? Salah satu tekniknya yang paling terkenal dan elegan banget adalah bola benih atau nendo dango. Ini ilustrasi yang sempurna dari prinsip non-aksi yang cerdas. Jadi, apa sih bola benih itu? Gampangnya, anggap aja ini kayak kapsul kehidupan mini. Benih-benih dicampur sama tanah liat dan sedikit kompos. Nah, lapisan tanah liat ini ngelindungin benih dari burung, serangga, dan cuaca ekstrem. Benihnya bakal tidur di dalam situ, nunggu dengan sabar sampai hujan turun dan kondisinya pas buat tumbuh. Kerennya, nggak perlu ditanam, cukup disebar aja. Prosesnya itu sederhana tapi jenius banget. Pertama, siapin macam-macam benih yang mau ditanam. Kedua, campur benih itu sama pelindungnya, kayak tanah liat dan kompos. Ketiga, tambahin air sedikit-sedikit aja sampai adonannya bisa dibentuk. Terus langkah keempat, tinggal digulung jadi bolo-bolo kecil seukuran kelereng. Terakhir, setelah kering, ya udah tinggal sebarin aja di lahan. Biarin alam yang nentuin kapan waktu terbaik buat tumbuh. Usahanya minimal, tapi hasilnya selaras banget sama alam. Pada akhirnya, ya, metode Fukuoka ini bukan cuma sekedar tentang cara nanam padi atau sayuran, bukan. Ini tuh sebuah filosofi yang jauh lebih dalam tentang posisi kita di alam semesta. Ini adalah sebuah revolusi dalam cara kita mandang alam, pekerjaan, dan hidup itu sendiri.
Dan kutipan ini, wah ini ngerangkum semuanya. Buat Fukuoka, bertani itu jalan spiritual. Dengan berhenti mencoba naklukin alam dan mulai kerja selaras sama alam, kita bukan cuma nyembuhin tanah, tapi juga nyembuhin diri kita sendiri. Jadi poin utamanya, pertanian jadi cermin buat perkembangan batin kita. Pada akhirnya, semua karya Fukuoka ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang fundamental banget. Dan ini bukan lagi cuma soal pertanian. Di tengah budaya produktivitas yang nuntut kita buat terus kerja lebih keras, ngontrol lebih banyak, dan terus-terusan hustle, filosofi Fukuoka ngajak kita buat berhenti sebentar. Buat nanya, gimana kalau solusi dari burnout dan kelelahan kita justru ada di keberanian untuk mengurangi, untuk percaya, dan untuk ngebiarin beberapa hal berjalan secara alami? Ini pertanyaan yang bagus buat kita renungkan bareng-bareng.